Presiden Joko Widodo menemui skuad Timnas Indonesia U20 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai batal tampil di Piala Dunia U20. Jokowi menyemangati para pemain dan meminta tidak terlalu lama larut dalam kesedihan. Dalam pertemuannya dengan para pemain Timnas U20, Presiden Joko Widodo mengungkapkan beberapa pemain ingin kuliah serta menjadi anggota TNI Polri maupun aparatur sipil negara atau ASN. Jokowi pun berpesan kepada para pemain untuk tetap semangat karena masih berusia muda. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri berencana menarik 7 pemain dari Timnas U20 untuk memperkuat Timnas U22 yang akan berlaga di SEA Games 2023. Banyak kerugian yang dialami Indonesia dampak dari batalnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Selain hilangnya potensi kunjungan wisatawan dan penonton mancanegara, batalnya gelaran Piala Dunia U20 menyebabkan hilangnya kepercayaan. Indonesia masih menunggu keputusan FIFA terkait sanksi yang akan diberikan setelah dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Indonesia sendiri sebelumnya pernah menerima hukuman dari FIFA berupa pembekuan keanggotaan PSSI di tahun 2015 karena pemerintah Indonesia dianggap melakukan intervensi pada masalah internal federasi. Kami akan kembali dengan informasi seorang pria di Pandeglang. Pemirsa, mobil Fortuner yang ditumpangi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Timur Jambi Kuala Tungkal pada Kamis siang. Kecelakaan itu menyebabkan satu pengendara motor tewas, sementara satu lainnya menderita luka serius. Seorang pria di Pandeglang, Banten terkapar di Jalan Raya Labuan Pandeglang usai dibacok oleh mantan suami kekasihnya. Korban pun mendapat 5 luka sabetan senjata tajam. Tebing bukit setinggi 100 meter di Desa Cipakem, Kecamatan Maleber, Kuningan pada Sabtu sore mengalami longsor. Tidak ada korban jiwa, namun material longsor menutup anak sungai Citamiang dan mengancam permukiman penduduk yang ada di bawahnya. Ke informasi lain, pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus penipuan berkedok umroh dengan biaya murah. Adapun dalam pengungkapan, polisi telah menangkap dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan telah ditahan di Polda Metro Jaya. Modus yang Kementerian Agama Indonesia akan memblacklist dan mencabut izin agen perjalanan umroh nakal yang menelantarkan jemaahnya. Pihak penyelenggara umroh beralasan sulitnya mengurus visa. Kami akan kembali, pemirsa, dengan informasi tingginya. Pemirsa, memasuki pekan pertama bulan suci Ramadan, penjualan tiket kereta api untuk mudik lebaran semakin membludak. Terlihat dari habisnya tiket untuk perjalanan kereta ke sejumlah daerah, di antaranya Surabaya Pasar Turi hingga relasi Lempuyangan Ketapang. Memasuki pekan kedua bulan Ramadan, banyak masyarakat memilih untuk mudik lebaran lebih awal. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Sarah Ruhendi langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Sarah, seperti apa situasi Senen Jakarta? Kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, untuk mengantisipasi kepadatan, PT KAI Daob 6 Yogyakarta menyiapkan 30 kereta api untuk mengakomodir penumpang saat masa angkut lebaran. Jumlah ini terbagi menjadi 22 kereta reguler dan 8 kereta tambahan. Jalur Pantura Juwana kembali dilanda kemacetan panjang. Kemacetan bahkan mencapai belasan kilometer hingga kota Rembang. Pemirsa, polisi Israel menembak mati seorang pemuda keturunan Palestina yang dituduh mencuri senjata tentara Israel di sebuah pos militer di Yerusalem pada Jumat malam. Sebuah badai monster menerjang sejumlah wilayah di Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat. Angin tornado itu menghancurkan rumah dan pusat perbelanjaan di sejumlah titik. Kedatangan Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador disambut dengan protes atas kematian 39 imigran akibat kebakaran di Ciudad Juárez. Paus Francis keluar dari Rumah Sakit Roma pada hari Sabtu, tempat ia dirawat karena sakit bronkitis. Francis dirawat sejak hari Rabu di Poliklinik Gemelli. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.
Pemirsa, Rafael Alun Trisambodo mengaku menerima status tersangka yang ditetapkan KPK kepadanya beberapa saat lalu. Ia mengatakan siap untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. Rafael akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di KPK pada Senin 3 April 2023 mendatang. KPK mengungkap, kita ke informasi lain pemirsa, tempat wisata religi biasanya ramai dikunjungi masyarakat di bulan Ramadan. Seperti pesantren Al-Mahfurloh Kiai Haji Muhammad Siddiq yang berada di Jember, Jawa Timur. Mbah Siddiq merupakan tokoh panutan bagi para pendiri Nahdlatul Ulama. Kita ke informasi lainnya pemirsa, hanya karena sering rewel, seorang ibu di Kabupaten Kampar Riau tega menganiaya anak kandungnya yang baru berusia 3,5 tahun hingga tewas. Informasi ini telah kami rangkum dengan berita lainnya dalam Top of the Top berikut ini. Pasukan NATO dan Amerika Serikat mengadakan latihan militer multinasional di wilayah Laut Hitam Rumania sebagai upaya meningkatkan keamanan di tengah perang Rusia yang berkelanjutan di Ukraina. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Top News hari ini. Saya Zakia Arfan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berakhir pekan. Selamat malam pemirsa, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengunjungi Tomioka di prefektur Fukushima pada hari Sabtu saat perintah evakuasi dari bencana nuklir Fukushima 2011 dicabut di lebih banyak bagian kota. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersama para pemimpin Kroasia, Slovakia, Slovenia, dan Moldavia mengadakan konferensi pers di Kiev pada Jumat setelah pertemuan puncak untuk menandai peringatan 1 tahun pembebasan Bucha. Pembebasan Bucha terjadi setelah pendudukan Rusia di desa itu saat invasi besar-besaran di Demikianlah headline news untuk saat ini pemirsa. Headline news berikutnya dapat Anda saksikan 1 jam mendatang. Saya Zakia Arfan, selamat malam, sampai jumpa.